Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Semoga begitu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana pertemuan sebelumnya kita masih membicarakan tentang rukun iman. Ya, mungkin kita masih ingat, ya, rukun iman itu ada enam perkara yang wajib. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Baik, kita sudah bicara iman kepada Allah, ya, masih ingat, masih segar bayangan kita ketika kita bicara iman kepada Allah itu. Kita telah membahas apa itu iman, ya, apa itu iman kepada Allah, dan bagaimana cara kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Kemudian bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah. Dan ketika kita bicara iman kepada Allah, kita bicara tentang keesaan Allah, bicara tentang asma wa sifat. Baik, kemudian berikutnya kita bicara tentang malaikat. Malaikat Allah itu yang telah diciptakan oleh Allah sebagai yang membantu Allah dalam melaksanakan tugas, ya. Dengan kekuasaan Allah ciptakan malaikat dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan, baik di dalam kita temui dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang iman kepada kitab Allah, ya. Kitab Allah kita kenal merupakan rukun iman yang ketiga, ya, setelah iman kepada malaikat. Iman kepada kitab Allah ini sangat penting, ya, penting kita bicarakan, karena semua ajaran Allah, semua risalah, ya, yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah, kemudian terhimpun dalam kitab suci. Baik, sekarang kita lihat bahwa tema kita malam hari ini, kita mulai dengan muqaddimah. Yang pertama kita ambil ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 ini berbicara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 3-4. Allah berfirman yang artinya Dia telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Al-Quran surah Al-Imran ayat 3-4. Nah, kedua ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul. Kitab suci
Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Semua kitab suci tersebut membawa misi yang sama, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Bicara soal petunjuk secara bahasa maknanya yang menyampaikan kepada tujuan. Apabila tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, maka semua kitab suci tersebut merupakan petunjuk bagaimana beribadah kepada Allah, sehingga ibadah tersebut benar-benar dan diterima dan tepat serta tidak sia-sia. Petunjuk yang ada di dalam semua kitab suci meliputi kepercayaan atau keimanan atau akidah, kemudian syariat, hukum-hukum atau aturan-aturan baik yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama manusia serta makhluknya. Dan Al-Quran itu juga berisi akhlak yang mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia. Di dalam ayat yang disebutkan di atas bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir membenarkan musaddiqan, membenarkan kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Maknanya, apa yang dibawa oleh Al-Quran adalah juga yang dibawa dahulu oleh kitab suci Taurat dan Injil. Perkara ini amat mudah untuk dipahami apabila dilihat dari sisi Allah yang menurunkan semua kitab suci tersebut. Meskipun kitab suci itu banyak dan diturunkan pada masa dan generasi yang berbeda, namun karena datangnya dari Allah yang Maha Kuasa, tentulah isinya pun sama, yaitu berkenaan dengan seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai hari akhirat, redha kepada qada dan qadar, serta berakhlak mulia. Oleh sebab Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci yang terakhir dan membenarkan semua kitab suci yang terdahulu, maka Al-Quranlah yang patut diyakini, diakui, diikuti. Hal itu adalah karena kitab suci yang terdahulu meskipun pada asalnya datang dari sisi Allah dan disampaikan dengan sempurna oleh para nabi, tetapi apabila sampai ke tangan manusia dari kalangan pendiri-pendiri, dari kalangan penerus pemuka agama, maka mereka merubahnya. Ada yang ditambah, ada pula yang dikurangi. Akhirnya meskipun sekarang ini ada juga manusia yang mendakwahkan kitab suci Taurat, misalnya Old Testament dan Injil atau New Testament, ada pada mereka, tetapi sebenarnya bukanlah seperti kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dahulu. Allah telah mentakdirkan bahwa kitab suci itu dapat dirubah oleh tangan-tangan manusia. Dengan kehendak dan kuasa Allah, kitab suci yang terakhir, Al-Quranul Karim, tidak mampu dirubah oleh manusia karena Allah telah memeliharanya sampai hari kiamat. Jadi, apabila hendak mengetahui misi yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang terdahulu, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan firman Allah yang benar,
Adapun Taurat dan Injil yang didakwahkan sampai sekarang oleh sebagian manusia sebagai kitab suci, didapat di dalamnya banyak berisi seruan untuk menyekutukan Allah, maka ia patut ditolak dan diketepikan. Oleh karena itu Al-Quran adalah sebagai satu-satunya kitab suci yang asli, yang orisinal, yang murni. Selepas yang lainnya dirubah oleh manusia, maka mempercayainya adalah suatu kemestian dan sebagai ujian dari iman. Di punjung ayat yang keempat di atas disebutkan bahwa siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, maka akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai balasan. Saudara sekalian, ya, kalau kita bicara kitab suci, maka kita perlu bertanya, apakah yang dimaksud dengan kitab suci itu? Nah, yang dimaksud dengan kitab suci adalah wahyu Allah yang terhimpun dalam satu kitab dan diturunkan kepada para rasul tertentu sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, ini berarti bahwa kitab suci Al-Quran adalah himpunan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan ke langit dunia secara sekaligus, yaitu pada malam Al-Qadar, yang selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan secara beransur-ansur, yaitu selama 13 tahun di Mekah, atau yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan selama 10 tahun diturunkan di Madinah, biasa disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, kemudian di antara kitab-kitab suci yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping kitab suci yang disebutkan tadi, juga di dalam Al-Quran disebutkan ada suhuf namanya. Suhuf yang datang dari Allah. Suhuf merupakan lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah juga. Di antara para nabi yang menerima suhuf, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Saudara sekalian, kalau kita bicara mempercayai atau iman kepada kitab suci, apa sih maksudnya iman kepada kitab suci itu? Atau percaya kitab suci itu? Mempercaya kitab suci maksudnya adalah mempercayai wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasul dengan menjalankan semua kandungannya yang terdiri di dalamnya terdapat perintah-perintah, terdapat larangan-larangan, dan terdapat pelajaran-pelajaran yang berguna bagi kehidupan manusia. Imam Fakhruddin Ar-Razi menukilkan sebuah hadis Rasulullah SAW dalam tafsir beliau yang menyebutkan bahwa kitab-kitab suci Allah itu berjumlah 4 buah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun suhuf-suhuf itu berjumlah 100 lembar.
yaitu 10 lembar kepada Nabi Adam, 50 lembar kepada Nabi Sis, 30 lembar kepada Nabi Idris, dan 10 lembar kepada Nabi Ibrahim. Sekarang ada timbul pertanyaan bagi kita. Adakah nabi-nabi lain menerima kitab suci atau suhuf yang datang dari Allah? Karena di dalam Al-Quran itu cuma disebutkan 4 kitab suci. Kitab suci Zabur, kitab suci Taurat, kitab suci Injil, dan kitab suci Al-Quran. Ditambah dengan suhuf-suhuf. Pertanyaannya adalah, adakah nabi-nabi lain juga menerima kitab suci atau suhuf dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah iya. Semua nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita nama-namanya, nama kitab suci mereka itu. Masing-masing nabi dan rasul memiliki kitab suci yang mesti diamalkan, yang disampaikan kepada umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas fi mahtalafu fihi wa mahtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat bainahum fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para rasul, para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Berdasarkan ayat itu maka kita mestilah percaya kitab-kitab suci tersebut, meskipun hanya diberitahu secara umum saja. Mempercaya adanya semua kitab suci tersebut adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah, atau sebagian daripada keimanan kepada yang gaib, dan ia merupakan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin dan adanya hari kehidupan akhirat.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3-4. Saudara sekalian, bila kita bicara iman kepada kitab suci, maka ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, apakah semua kitab suci itu membawa misi yang sama? Sebagaimana telah kita sebutkan dalam uraian di atas, bahwa meskipun kitab-kitab suci itu banyak dan diberikan kepada rasul-rasul yang berbeda dan di masa-masa yang berbeda pula, namun misinya dari kitab suci itu adalah sama. Karena semua kitab suci itu diturunkan oleh Allah, berasal dari Allah, diturunkan oleh Allah, sumbernya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misi semua kitab suci adalah menunjuki manusia agar senantiasa berada dalam kebenaran. Allah menyebutkan tentang kitab suci Taurat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lillazina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wahsyawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang alim mereka dan padri-padri mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Adapun tentang kitab suci Injil, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurati wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Dan kami iringi jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tentang kitab suci Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat-ayat yang dibacakan di atas, jelaslah bahwa semua kitab suci Allah membawa misi yang sama, yaitu menunjuki manusia sehingga tetap berada di jalan yang benar. Kebenaran paling utama dan menjadi asas penting dalam kehidupan adalah keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Setiap manusia mesti mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyentuhkannya dengan yang lain. Semua kitab suci diturunkan untuk tujuan ini. Meskipun Allah menetapkan cara-cara beribadat di antara umat para nabi itu berbeda-beda, namun nilainya tetap sama, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara salat mungkin bisa berbeda, begitu juga dalam puasa dan hukum-hukum yang lainnya. Tetapi asasnya tetap sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan ditujukan untuk semua manusia, maka cara-cara ibadat, hukum ahkam yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi mansuh, ya, dan tidak dipakai lagi. Cara-cara ibadat sebelum Al-Quran hanya diperuntukkan untuk masa tertentu dan untuk kaum tertentu pula. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullim ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab suci yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Surat Al-Maidah ayat 48. Adapun dari sisi akhlak dan sifat-sifat yang terpuji, maka semua kitab suci menerangkan perkara yang sama. Seperti sifat jujur, amanah, menepati janji, tolong menolong, redo, berbuat berbaik sangka, hormat menghormati, saling memaafkan, berterima kasih, dan lain sebagainya. Namun pada masa sekarang ini, adakah semua kitab suci tersebut terpelihara sebagaimana aslinya? Apakah semua kitab suci yang ada, yang pernah diturunkan itu sampai sekarang masih asli, masih original? Jawabnya
ada yang seperti kita uraikan di mukadimah tadi. Semua kitab suci selain dari Al-Quran tidak lagi kita pelihara. Seperti asalnya, seperti aslinya. Hanya Al-Quran yang terpelihara dan tidak ada siapapun yang mampu merubahnya. Hal ini karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah benar-benar menjaganya, memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih walan tajida min dunihi multahada." Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 27. Nah, demikianlah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah satu-satu kitab suci yang masih terjaga, terpelihara, tetap orisinal sampai hari kiamat. Adapun kitab suci Taurat, Allah berkehendak pula bahwa kitab suci tersebut dapat dirubah oleh manusia. Lihatlah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Dan dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 79, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 79. Adapun tentang kitab suci Taurat yang didakwa sekarang sebagai kitab suci adalah tidak dapat dipercayai. Ya. Bukti yang paling kuat menurut Profesor Muhammad Farid Wajdi adalah kitab Taurat yang ada di tangan orang Kristen pada hari ini tidak sama dengan yang ada di tangan orang-orang Yahudi dahulu. Adapun tentang kitab suci Injil juga demikian. Allah berkehendak bahwa kitab suci tersebut dapat dirubah oleh manusia. Lihatlah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 14 dan 15. Yang artinya, dan di antara orang-orang yang menyatakan sesungguhnya kami ini orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberikan peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Surat Al-Maidah ayat 14 dan 15. Adapun tentang kitab Injil yang didakwa sekarang sebagai kitab suci adalah tidak dapat dipercaya lagi. Cukuplah perbedaan antara Injil-Injil yang beredar di dunia pada hari ini, yang dipilih dari 70 buah Injil sebagai bukti bahwa kitab Injil itu adalah hasil tulisan tangan manusia biasa. Bahkan juga tidak sebagai hasil tulisan tangan pengikut setia Nabi Isa
yang digelar, yang diberi gelar atau disebut dengan Al-Hawariyun. Lihatlah bagaimana Injil Barnabas sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Hal ini tidak seperti Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang terjaga dan terpelihara keasliannya. Meskipun di sana ada usaha pihak-pihak tertentu di luar Islam yang ingin mencoba untuk mendengki Al-Quran, tetapi tetap juga berakhir dengan kegagalan. Bermacam-macam tuduhan, fitnahan terhadap Al-Quran, dan harus ada tanpa henti. Bermula dari zaman diturunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW hingga hampir saat ini. Namun semua itu tidak mendapat sambutan. Bahkan Al-Quran itu sendiri semakin hari semakin tersebar sebagai kitab suci yang maha agung, sempurna dan mulia. Silakan kita lihat ayat Al-Quran yang menerangkan tentang orang-orang yang dengki kepada Al-Quran. Contohnya, mereka menyebut Al-Quran sebagai dongengan orang-orang dahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu. Surah Al-Qalam ayat 15. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu sebagai sihir dan perkataan manusia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, faqala in haza illa sihrun yu'sar. In haza illa qaulul bashar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Surah Al-Mudathir ayat 24-25. Perbuatan mereka ini amat tercela sekali karena mereka tidak memuliakan firman Allah yang maha suci. Mereka inilah orang-orang yang sangat zalim, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 57. Sebenarnya mereka menolak Al-Quran karena disebabkan kandungan Al-Quran tidak seperti yang mereka inginkan, tak seperti mereka kehendaki. Maka mereka meminta supaya diturunkan ayat-ayat lain yang berbeda dengan Al-Quran. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 15. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat tercela seperti sifat mereka itu. Sesungguhnya balasan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah adalah kulit mereka akan dibakar, dan setiap hangus kulit mereka itu akan diganti dengan kulit-kulit yang lainnya. Demikianlah keadaan mereka selama-lamanya di dalam neraka. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Baik saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, maka perlu ada komitmen kita terhadap Al-Quran. Paling tidak ada 4 komitmen kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita wajib mengimani Al-Quran. Wajib. Kalau tidak mengimani Al-Quran berarti gugur keislaman kita. Karena beriman kepada kitab suci adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari rukun iman yang wajib kita percayai. Yang kedua, kita wajib mempelajari Al-Quran. Itu komitmen kita. Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Dia adalah mau'izah, pelajaran yang akan membimbing kita, menasihat kita. Maka untuk itu perlu kita pelajari. Maka di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Mulai dari membaca secara biasa, kemudian membaca secara lebih sempurna, lebih baik, ya, membaca secara tilawah,
memahami tajwid, ya, mahrij, dan juga melakukan menghayati afala yatadabbarunal Qur'an, tadabbur. Karena hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan, orang yang mempelajari, dan orang yang mengajarkan. Mempelajari Al-Quran sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu kita melihat banyak generasi muda Islam yang mempelajarinya, yang menghafalnya, ya. Karena itu merupakan ajaran penting dalam Islam. Itu komitmen, wajib kita pelajari. Tidak jelas keislaman kita kalau kita tidak mau mempelajari Al-Quran, ya. Karena Al-Quran adalah sumber ajaran Islam, sumber ajaran Islam, pegangan hidup umat Islam, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Harus masa malu kita kalau tak pandai membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah mengamalkan. Setelah mengimani, mempelajarinya, yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk hiasan dinding, hiasan lidah, mulut, hiasan pakaian, ya. Al-Quran itu adalah untuk diamalkan dalam kehidupan. Dalam Al-Quran itu mengandung pelajaran mengenai keimanan, mengenai ibadah, mengenai akhlak yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sesuai dengan sabda Nabi, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, yaitu apabila kalian pegang 2 perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka wajib kita amalkan Al-Quran, ya, wajib kita amalkan Al-Quran. Kemudian komitmen yang keempat adalah komitmen kita adalah mendakwahkan. Jadi kita harus juga mengajak orang lain, mulai dari diri kita, keluarga kita. Kita dakwahkan agar pandai membaca, pandai memahami, dan pandai mengamalkan Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi pedoman hidup bagi manusia. Baik, sebagai penutup kita simpulkan perkuliahan kita adalah yang pertama, ya, yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita. Yang pertama adalah mengakui semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu membawa misi yang sama, ya. Semua kitab suci Allah itu membawa misi yang sama, ya. Semua kitab suci Allah itu membawa misi yang sama. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang kedua, kita meyakini bahwa kitab suci yang terpelihara, kitab suci yang asli, kitab suci yang original, yang ada pada saat ini, yang sampai saat ini hanya satu, ya, yaitu kitab suci Al-Quran. Sementara yang lain sudah ada perubahan, ya, bahkan ada pengurangan, ada penambahan. Ini dijelaskan oleh Allah. Kitab suci Al-Quran ini betul-betul dijaga, dijamin. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 seperti yang dibaca tadi. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran az-zikr, dan kami yang memelihara. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil adalah melembutkan hati kita agar segera untuk mendekati Al-Quran. Dekatilah Al-Quran, kembalilah pada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, pedoman hidup. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Kita akan mendapat
hidayah. Karena Al-Quran itu di samping petunjuk dia adalah obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dia adalah obat ya, obat penyakit yang ada di dalam jiwa. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting, keempat adalah bagaimana agar kita mentadabburkan Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabbur, memperhatikan benar-benar Al-Quran harus diperhatikan memang ya, memperhatikannya, mengkajinya ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Yang kelima, kita senantiasa mengingatkan bahwa kitab suci Al-Quran adalah pelajaran. Kitab suci Al-Quran adalah pelajaran. Kitab suci Al-Quran adalah penawar obat. Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk. Kitab suci Al-Quran adalah rahmat bagi hidup kita di dunia ini. Nah, inilah yang dapat disampaikan dalam perkuliahan ini ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah SWT senantiasa membuat kita, menanamkan dalam diri kita cinta kepada kitab suci dengan membuktikan kita rajin membacanya, kita rajin mengamalkannya, dan insya Allah dan mudah-mudahan akan membawa ketenangan dan kebahagiaan dari hidup kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Demikian yang dapat kita bicarakan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.